Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone, good morning. Morning, sir. Morning, Mister. Okay, so I know you may still have, on the bed laying on with playing your mobile phone, but unfortunately, you have to get up and learn, practice our English today. And I hope everyone still in a very good condition, very motivated, and interesting. Very enthusiastic to learn about TOEFL. Okay, so before it, I would like to start from our homework. Karena beberapa sudah saya share hasilnya dan ada yang, tapi belum ada yang 100 ya, yang saya cek sampai ini, tetapi sudah ada yang hanya salah satu ya, very good ya, hanya 8. But so far, I think you have done a bit good gitu ya, meskipun ada yang not really good yet. Saya berharap day by day, with discussion and some, more time you have, read more and practice more gitu ya. Oke, kita langsung aja go straight to our business today. Our business is to overcome our problem with TOEFL. And now we're gonna move up to number 6 ya. Kalau nggak salah kita ke nomor 6 ya. Di PR kan ada 6, 7, 8, 9, 10 ya. Yang harus dikerjakan. Nah, oke. Nomor 6 nih, siapa yang menjadi volunteer yang sudah hadir? I want you to turn on your microphone and you can try. We're gonna start from number 6, please. Any possible academic assistant from taking stimulants direct marginal at best? Halo? Kok nggak ada yang berkomentar ya? Oke, saya tunjuk deh. Biar agak asik aja ya. Oke, saya tunjuk. Siapa nih ya? Uci deh ya, Uci dulu. Uci Nurul Hidayati. Uci, could you try number 6? Nggak apa-apa salah ya. Don't worry about the mistake. Come on. What do you think about number 6 yang sudah saya lingkari itu? Apakah A, apakah B, apakah C, ataukah D? Kemarin Uci jawab yang D, Mister. Oke. Kalau yang sudah saya kembalikan ya, maksudnya sudah saya nilai dan saya return gitu ya, mungkin akan tahu ya, mungkin nilainya berapa, berarti ada yang salah. Oke, Uci katanya D kemarin. Alasannya di fokus kita saat ini itu sebenarnya apa fokusnya kemarin? Di fokus kita saat ini masih berkaitan dengan ini ya, masih berkaitan dengan subject verb object. Masih berkaitan dengan bagaimana pentingnya memahami. Nah, kira-kira Uci nomor 6 ini beritahu saya which one do you think is the subject? Can you tell me? Kalau kita kesulitan menebak subjek saja, maka kesininya akan semakin berat gitu ya. Tapi makanya kita harus peka dulu ya. Any possible academic assistant from taking stimulants, ini kira-kira masih ada verbnya atau belum ada, Uci? Menurut Uci? Menurut saya belum ada. Iya, belum ada. Nah, ketika belum ada, kalau jawabannya Uci tadi D, bisakah S itu menjadi verb? No. No, right? Maka sepanjang ini, kalimat ini belum ada kata kerjanya ya. Oke, sebentar.
Okay, I'm so sorry because I'm doing from my home and my second son. It's a bit annoying sometimes, when I'm working and teaching online. He also would like to involve it. Okay, so Uci sudah benar nih tadi ya, jadi analisisnya udah benar. Di sini tidak ada kata kerjanya, Mister. So that's why ketika jawaban D maka tidak menjawab masalah kita ya. Maka biar ini menjadi kalimat benar gitu ya, maka kita butuh kata kerja di sini, verb yang bisa menjadi verb utama seperti yang sudah Mr. Irul sampaikan sebelumnya. Jadi yang bisa menjadi verb utama itu yang sudah ada di tabel itu ya, entah itu to be ataupun modifikasi verb dalam tenses. Maka kira-kira yang betul yang mana nih, Ci? Kalau kamu ralat, Ci. Nah, kita harus melihat jawaban yang ada kata kerjanya kan gitu. Kita bersihkan dulu deh ya. Yang ada kata kerjanya yang A, ada kata kerjanya tapi nggak mungkin. Kenapa? Karena ada it di situ ya. Karena jeruk makan jeruk dong antara subjek yang pertama. Yang B, there is, memang ada is-nya ya, tapi kan ada there itu juga menjadi subjek di situ, bisa jadi akan ambigu. Maka yang betul adalah yang mana, Ci? Yang C, Mister. Yes, exactly ya, jawabannya nomor 6 adalah C. Oke, thank you, that's good job. Mungkin kemarin masih ada beberapa anak yang mungkin sama jawabannya dengan yang lain ya, karena saya melihat kok coret-coretannya sama, warnanya sama, gitu, apa screenshot dari temannya. Kalau bisa, kalian kerjakan saja sendiri. Salah itu bagi Mister Irul akan menjadi bahan saya. Oh, ternyata anak-anak masih lemah di sini, sehingga saya bisa review again and again and again. Tapi kalau kamu you copy paste from your friend and you don't know actually, so it's gonna be a problem, because I will think that you have understood well, but at the end of the day, you don't know that. So please, next time you have a follow-up activity to do that, do yourself. No matter when you have a bad score at first, but then you learn something. That's number one thing I want you to do. Okay. Number 7. Nah, ini saya pingin yang cowok deh sekarang ya. Ada yang menjadi volunteer yang mau open your microphone, please? Saya tunjuk lagi deh ya. Muhammad Wahyu Hidayat deh ya. Muhammad Wahyu, monggo. Mas Wahyu. Can you try? Di screen share yang sudah ada, number 7. Saya akan lingkari ya, number 7. Henry Adams, born in Boston. Ini kalau kalian ngikutin videonya, jadi teman-teman mungkin biar kalian paham nanti ya di WA kita ya, nanti di WA TOEFL preparation ini ya, nanti di WA ini akan saya tanam deskripsinya ya, akan saya tanam di deskripsinya ini link YouTube nanti ya, habis ini akan saya buatkan link YouTube dari pertemuan 1 sampai 20 nanti di deskripsi. Jadi yang mungkin mau mereview, mau lupa, bisa ngeklik. Nanti sudah ada tanggal pertemuannya, hari apa. Sehingga, kayaknya ini yang kurang paham saya. So you can click the link untuk melihat video yang sudah akan saya tanam di YouTube kita. Nah, di sini belum kan. Nah, habis ini nanti akan saya tanam. The function is to help you to be more understanding. Nah, ini ada yang Mas Yusuf, seperti Mas Yusuf dia tidak bisa, nah otomatis dia bisa melihat dari video yang akan ada di situ. Tapi ya kalau bisa no emergency reason you have to join exam, you have emergency reason, so I will let you leave because of you have another main job you have to do. Oke, lanjut ya. Oke. Kita lanjutkan sekarang untuk yang berikutnya, Mas siapa tadi? Muhammad ya tadi ya. Atau langsung deh, ayo biar cepat. Siapa yang mau on time? Yes, please, come on. Biar agak cepat ya. Okay, I think the best answer for question number 7 is A. Okay, you think it's A, right? Okay, why do you think it's A? Because in this sentence there is a subject Henry Adam, and
there isn't verb or verb, and I think the answer A as a verb in the sentence. Okay, very good. Jadi Henry Arden is actually is the main subject, dan born in Boston itu adalah positif ya kemarin, dan born in Boston itu hanya complement ya, atau penjelas dalam hal ini ya, menjelaskan siapa Henry Arden-nya. Nah, so became itu menjadi main verb di sini ya. Betul sekali Mas Muhammad tadi ya, thank you so much. Well done, perfect. Number 8 ya, silakan number 8, biar agak cepat silakan yang mau on-kan mikrofonnya, mewakili. Come on, do it please. Number 8 now. Saya ingin mencoba, Mister. Yes please, very good. Come on. Menurut saya nomor 8, yes, the best answer is B. Because di kalimat tersebut membutuhkan subjek dan juga main verb. Karena saya pikir belum ada di sana. Kemudian A itu salah karena to be are kurang tepat. Kemudian untuk C dan D itu tidak ada subjeknya. Oh, yang C dan D tidak ada verbnya maksudnya ya? Oh iya. Ya, oke, thank you. Nana, terima kasih ya, very good reason ya. Jadi the major cause ini sebenarnya masih tidak lengkap ya, subjeknya is not complete subject. So you need to put a complete to be a complete subject ya. Maka opsinya sebenarnya ada di opsi A dan B ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman itu misalnya dapat soal TOEFL seperti ini, pastikan saja dulu subjeknya ada enggak. Kalau ternyata sudah ada. Terus yang kedua pertanyaannya adalah ada verbnya enggak? Kalau sudah ada verbnya, berarti kita nggak mungkin mencari verb yang sama. Atau opsi multiple optionnya, you have to find out yang tidak ada verbnya. Nah, ternyata di sini belum ada kata kerja utamanya, maka opsinya kalau nggak A ya B, yang C sama D ini nggak mungkin sudah. Nah, tinggal hati-hati di A apa B. Nah, kita lihat kalau yang A tadi, the major cause, nah, maka akan rancu nanti. The major cause kok tiba-tiba the ocean tides, maka menjadi double subject tanpa dipotong oleh of. Preposisi dibutuhkan di situ untuk menjadi subjek yang saling mendukung. Maka menjadi the major cause of ocean tides is. Nah, betul ya, di situ sudah betul Nana. Thank you so much, good job. Next, number 9. Silakan yang menjadi volunteers to number 9. Citra mencoba, Sir. Yes, please. Citra, silakan. Jawabannya yang D, karena nomor 9 itu membutuhkan subjek dan juga verb. Nah, di situ kan subjek, terus di situ kan ada limited yang berarti past. Jadi saya pakai yang D. Oke. Katanya siapa? Citra ya. Jadi still a novelty in the late 19th century itu sebenarnya masih apa namanya, keterangan ya, karena ada still a novelty in the late 19th century, itu dia tidak bisa menjadi subjek. Jadi sekali lagi nomor 9 itu tidak bisa menjadi subjek. Kalau kalian salah, oh ini ada subjeknya misalnya ya, kesalahan mendeteksi subjek dalam bahasa dalam kasus TOEFL di structure itu fatal. Makanya ketika jawabannya hanya was, tidak mungkin gitu ya, karena we have no subject yet. Terus yang B juga nggak mungkin, tiba-tiba ada was gitu ya. Nah, kalau C sebenarnya ada it, seolah-olah mengganti dari subjek, tetapi perlu kita tahu bahwa it itu tidak mungkin dia di kalimat depan dan it tiba-tiba gitu ya. It itu sebenarnya sudah Oke. Nah, yang betul adalah yang D ya. Thank you so much Citra, very good job. Jadi yang betul adalah yang D. Oke, yang terakhir sekarang. Silakan biar lebih cepat. Volunteer please. Turn on your microphone. Salah nggak apa-apa.
Jangan takut salah ya. Jadi here you have to be freedom learners, you know, to enjoy step by step to understand its material. So don't worry. Come on. Udah ada yang ini udah terpaksa ditunjuk ya. Berarti kalau ditunjuk mau nggak mau ya. Oke. Mas Ruri Fawaid, come on Mas Ruri. Please turn on your microphone. Halo. Mas Ruri, can you hear me? Ini susahnya kalau online ya, kalau nggak kelihatan orangnya. Ya karena kita memang sengaja ya, kalau bisa sebenarnya di-on-kan gitu ya. Biar nggak Mr. Rul aja yang ini, tetapi kalau memang you have a problem with your signal, ya you can turn off your camera. Tapi if you have a good signal, please turn on your camera because I want to see you and I can be very antusias, you know, when I can see your face. Thank you. Silakan yang mencoba terakhir ya, mumpung ini biar cepat. Mungkin mbaknya deh yang sudah on kamera dulu. Wow. So good morning, Mbak siapa ini? Monggo Mbak. You can try number 10. A computerized map of the freeways using information gathered by sensors embedded in the pavement. Kira-kira yang mana nih Mbak? Ya, mbaknya deh ya. Kan bisa ngelihat wajahnya sendiri toh? Silakan. Saya soalnya nggak lihat nama nih. Ya, ayo. Ya, Mister. Ya, monggo Mbak. I think D. And I don't know why. Oke, jawabannya mbaknya D, delta. Yes. Oke. Nah, sekali lagi kasus kita di awal ini, dasar ini masih subjek dan verb gitu ya. Kalian paham nggak subjek dan verb itu? Makanya ketika jawabannya D, itu sudah dipastikan itu bukan lagi subjek dan verb, karena to di sini sudah modifikasi ya. Jadi sudah menggunakan preposition ya, tetapi ini sudah kasusnya nanti mungkin di kasus-kasus yang lain. Nah, jadi sekali lagi thank you ya sudah mencoba, tetapi saya boleh tanya nggak Mbak, dari sepanjang ini computerized map of the flow using information gathered by sensor embedded, kira-kira mbaknya sudah melihat subjek dan verbnya di situ? Jadi dari kata computerized map of the freeways using information gathered by sensors embedded in the pavement, kira-kira di situ. Yang ini, computerized map, I think. Subjeknya yang mana? Computerized map. Oke. Of the freeways itu juga masih subjek ya. Using information itu juga masih penjelasan subjek. Sekali lagi mungkin kalau kita belajar mengingat yang kemarin, ketika tiba-tiba itu verb ing gitu ya, tiba-tiba itu verb 3, tidak ada. Oke, mungkin yang kemarin ini saya coba akan mencari lagi ya, sebentar yang bisa menjadi main verb itu loh ya. Jadi biar kalian mungkin masih ingat. Oke, yang di sini. Nah ini ya. Jadi kalau di situ, sorry saya akan coba ini. Kalau di situ nanti tiba-tiba verb 3, ya, oh ini yang pasif ya, sorry. Yang di atasnya, nah ini. Kemarin saya sudah jelaskan di sini, mungkin ada sebagian yang sudah screenshot ya. Kalau tiba-tiba dia verb ing atau tiba-tiba verb 3, tanpa ada pendahuluan ini, tanpa ada no to be ya, ismr tidak ada, atau tidak memiliki has have dan ini, maka kembali lagi ke sini, maka jadi ini sekali lagi using gathered ya by sensor embedded itu in the pavement, ini bisa jadi adalah past participle saja atau present participle saja atau penjelas saja. Jadi sepanjang ini berarti saya hapus.
sepanjang ini berarti dia belum memiliki main verb. Jadi a computerized map of the freeways yang menggunakan information yang dikumpulkan dengan sensor. Embed itu kayak semacam di shot gitu ya, in the pavement. Nah, berarti kira-kira saya tanya, sudah ada verb utamanya belum ya? Sepertinya di sini itu belum. Dan kalau kita lihat di sini kira-kira subjeknya tunggal apa jamak? Kalau subjek utamanya a computerized map itu menjadi kata kunci. Jadi kalau misalnya nanti saya akan coba ke papan tulis. Di sini saya akan coba buka juga. Kalau dalam memahami subjek, misalnya nanti ada subjek di office gitu ya, di office of gitu ya. Maka setelah of ini nggak dilihat, tapi yang dilihat adalah setelah kata sebelum kata of-nya. Misalkan apa lagi ya, the class misalkan, the class gitu ya. Tetap ini berarti dia tunggal. Tapi kalau the classes nanti, maka dia terhitung di office ada s-nya misalnya, maka dia yang menjadi acuan, menjadi main subject adalah jamak. Tetapi kalau sebelum of itu mengindikasikan ini tunggal, maka itu adalah tunggal ya dalam kebanyakan soal TOEFL. Nah di sini kalau kita tahu computer maps itu masih tunggal ya. Setelah of memang ini ada s-nya ya. Nah ini biasanya dijebak di situ. Oh ini ada s-nya. Biasanya kalau kita nggak teliti, you gonna think it is plural gitu ya. Ini kayaknya plural nih. Maka bisa jadi ketika kamu salah menebak ini plural atau jamak, mungkin bisa jadi salah nanti jawabannya. Nah, kira-kira kemungkinan jawabannya apa ini? Kalau di kalimat ini belum ada verb utama. Berarti kita coret kan, yang tidak bisa menjadi verb utama yang mana? Yang B ya, tiba-tiba ujuk-ujuk working nggak bisa. Tiba-tiba dengan to verb satu nggak mungkin gitu ya. Karena kata kuncinya yang bisa menjadi verb itu ini gitu ya, di sini tadi. Tiba-tiba verb ing nggak bisa, atau ada to juga tidak ada rule yang memadai atau referensinya nggak ada. Nah oleh karena itu, mana kira-kira yang betul dari soal nomor 10 ini? Dan kita tahu kemungkinan yang betul antara A dan C. Kalau yang A itu ketika kata bendanya tunggal, berarti dia harus ada S-nya. Sedangkan yang C, air, itu berarti dia, air di sini dia fungsikan menjadi kata kerja di sini ya. Jadi dibuat menjadi verb. Maka yang betul adalah yang karena tunggal, maka dia harusnya adalah yang A, jadi airs. Seperti kita kalau belajar simple present gitu ya, kalau subjeknya tunggal maka penambahannya itu ada penambahan S. Okay, so that's it ya untuk skill 1 sampai skill berapa kemarin? 1 sampai 5 ya. Nah, semuanya masih berkaitan dengan understanding the main subject and the main verb. Dan masih satu kalimat. Nah, hari ini saya akan lanjutkan bagaimana kalau itu lebih dari satu kalimat. Nah, modifikasinya sudah semakin meningkat. Oke, nah here we go. Nah, ini sudah kita sekarang masuk ke sentence with multiple clauses. Oke, sebelum saya ke sini saya ingin berdiskusi dulu gitu ya. Dalam bahasa Inggris banyak anak-anak itu yang not really understand about this. Apa sih bedanya words gitu ya, then phrase, clause. Oke, siapa yang ingin mencoba diskusi ini? Apa sih bedanya word, phrase, sentence, clause? Oke, mungkin yang kemarin ada yang sudah kenal dengan istilah fragment, ada run on gitu ya, run on, complete sentence gitu ya. Nah, ini sangat penting kita pahami ya dalam bahasa TOEFL. Itu apa? Kalau word
kata ya. Dalam bahasa Inggris kalau kita tahu word itu adalah a atau an alphabet, itu namanya word. Contohnya apa? Gitu kan. The itu contoh ya, tidak semuanya tapi dihitung satu-satu. A, terus some gitu kan. Terus book itu adalah kata ya, dalam bahasa Inggris disebut dengan kata. How about phrase? Yang bisa dengan bahasa yang sederhana. Ini dari dua kata. Sorry. Oh, Phrase saya tahu adalah gitu. Oke. Phrase Terdiri adalah dari dua kata. a group of word ya, group of words ya. Oke, cool. Group of word yang at least ya, at least sama, hampir sama dengan yang kalimat yang minimal gitu ya, group of word yang minimal terdiri saya pakai minimal dan memiliki makna. Oke, contohnya apa? Contohnya frase. Biar kalian gampang ya. Jadi tadi Maybe bookstore. Nah, jadi kita misalnya frase. Frase itu berarti kan dua kata minimal. Maka yang awalnya buku itu satu, itu hanya kata saja, maka menjadi an interesting book, maka dia menjadi frase. Nah, frase itu kumpulan kata yang memiliki makna gitu ya. An interesting book itu juga frase. Terus apa lagi? Noun is a phrase. Do you think noun is a phrase? Apa salah? Jadi frase kan kumpulan dari minimal dua kata kan gitu ya. Oke, dua kata berarti kira-kira kalau an interesting book kan jelas ya, 1, 2, 3. Tiga. Nah, sit down itu bisa nggak jadi frase? Bisa lah ya. Dan memang dia punya makna ya, sit down. Cuman mungkin sit down itu bisa nanti masuk kalimat juga, tergantung dari perspektifnya. Tapi yang jelas kalau hanya nulis kata dari sit down itu bisa jadi phrase. Dan banyak lagi lah ya, dan yang seterusnya. Oke, sentence sekarang. Kalau berikutnya sentence apa? Nah, kemarin yang waktu awal-awal kita udah diskusikan ini, do you still remember that? Subjek sama verb. Nah, oke. Jadi ada 3 kata kunci ya kalimat itu, yaitu yang pertama memiliki ya verb, ya subject dan verb. Apa tadi kemarin? Kumpulan kata, saya kebalik ya. Terdiri ini ya. Yang lain tentu saja subjek verb tambah bagus gitu ya. Terus yang ketiga makna sempurna. Oke. Ini sudah jelas. Jadi kalimat itu contohnya apa yang kemarin? Can you give me example? Contohnya apa? Love you, gitu ya. Yang gampang-gampang kan kemarin gitu ya, I love you. Siapa yang nggak paham I love you? Oke, that's it. Itu kalimat. Dan yang banyak lagi ya disebut kalimat itu intinya yang panjang, kalimat yang panjang ya bisa juga. Yang penting minimal terdiri dari 2 kata. Minimal terdiri dari subjek dan verb. Memiliki makna yang sempurna itu kalimat. Nah, yang clause. Nah, clause ini tinggal kita tahu bahwa clause itu banyak dalam bahasa Inggris. Apa saja? Ada sub clause gitu ya. Ada main clause, clause, ada clause, saya rasa cukup lah ya. Jadi sub clause, main clause, adjective clause, adverb clause, dan noun clause. Nah, clause itu ternyata banyak macamnya ya. Jadi kalau sub clause berarti dia anak kalimat
Kalau main clause induk kalimat. Sebenarnya main clause ini sama dengan kalimat sempurna ya. Mungkin itu yang saya fokuskan. Jadi kita sekarang akan belajar ke multiple clause ya, kembali ke sini. Apa sih nanti ini apa Mister bedanya subclause, main clause, adjective clause, atau clause, nanti akan kamu tahu habis ini. Oke, kita akan ke sini sekarang. Jadi kalau yang kemarin it's only one sentence, yang sekarang sudah melebihi ya. Jadi clause itu kan sebenarnya sama dengan kalimat, cuma tinggal lihat nanti kalimat yang fragment atau kalimat yang sempurna kan gitu. Kalau kalimatnya fragment berarti dia ada unsur yang kurang. Kalau misalnya lengkap berarti dia jadi kalimat yang sempurna. Nah, look at this ya. Kita mulai dari use coordinate connectors. Nah, apa itu coordinate connectors? Do you know it? Coordinate connectors. Jadi ada and, ada but, ada or, so, or yet. Nah, monggo diingat-ingat ya. Jadi and, but, or, so, yet. Nah, ini disebut dengan coordinate. Karena apa? Karena dia menghubungkan antara induk kalimat dengan induk kalimat. Biar mudah, itu biasanya ada singkatannya, yaitu adalah fun boys gitu ya. Fun boys itu singkatan dari F-nya itu biasanya bisa dengan for, E-nya itu and gitu ya, N-nya itu bisa dengan nor gitu ya, B-nya itu but ini, O-nya itu or, Y-nya itu yet, S-nya itu so. Nah, funboy itu biar menyingkat dari coordinate connectors ini yang sering dipakai ini lebih mudah saja sebenarnya. Nah, coordinate ini seperti yang I have told before, it's connected induk kalimat atau main clause dengan main clause. Jadi sebenarnya Tom is singing itu bisa berdiri sendiri dan biasanya ditandai dengan koma ya. Tom is singing, koma, and Paul is dancing. Berarti dua-duanya itu adalah induk. Nah, dalam bahasa Inggris kan ada coordinate connectors atau coordinate conjunction, ada sub-coordinate conjunction. Apa bedanya? Do you know the difference between coordinate conjunction dan ordinate conjunction? Tahu bedanya? Tadi apa? Coordinate conjunction berarti dia menghubungkan apa, nak? Menghubungkan kalimat sempurna dan kalimat sempurna ya. Main clause atau induk kalimat dengan induk kalimat. Okay, that's good. Induk kalimat. Biar gampang, induk dan induk gitu aja ya. Induk plus induk. Okay, that's it. Contohnya induk dan induk gimana? Ya tadi ya. He is singing, and apa gitu ya. Terus kalau subordinate conjunction, kira-kira dia menghubungkan apa dan apa? Induk dan anak, Mister. Betul sekali, induk dan anak ya. Induk, anak gitu ya. Atau anaknya dulu nggak apa-apa ya. Anak. Dan subordinate ini jumlahnya banyak, tidak sedikit ya. Mulai although, if, while, since, dan seterusnya. Oke, kita sekarang kembali ke kasus kita di sini. Oke, Tom is tall but Paul is short. Ini contoh yang lain, Tom must write the letters, or, nah ini or, Paul will do it, sama-sama induk semua. Oke, misalnya kalimat soal di TOEFL, a power failure occurred, maka nanti kita membutuhkan conjunction yang, coordinate conjunction. Apakah then, apakah so, later, apa next? Jadi jawabannya yang mana ini? Maka so ya, maka a power failure occurred, so the lamp went out. Nah ini yang betul adalah menggunakan so. Oke, ini adalah coordinate connectors yang ada dan mudah-mudahan kalian sudah baca ya. Ini buku ini sudah saya kirim dulu di MS Team. Tujuan saya apa? You have time to read it first, so I will explain more efficient. Beda kalau kalian belum baca, kayaknya agak lama gitu ya memahaminya. Tapi kalau punya waktu sendiri, I know you are a bit busy, that's why I'm not sure you did it.
Okay, but I'm positive about you, so I think one of you or some of you have got that. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke correct and incorrect ya, langsung saja ya, biar cepet. Ini seperti biasanya, kalau sudah sempurna menurut kalian komponen-komponen tentang connector-connectornya sudah bagus, berarti itu correct. Contohnya, the software should be used on laptop computer, and this computer is laptop. Yang perlu diperhatikan adalah ini ya, main clause atau induk itu syaratnya harus ada subjek dan verb sendiri. Subjek dan verb sendiri, jangan sampai ditinggalkan gitu ya, karena fokus konektornya ternyata subjeknya yang depan dihilangkan. No. Nah, contoh nomor 2, the rain clouds can be seen in the distance, but snow has fallen. Nah, ini kan tidak ada subjeknya apanya gitu ya, maka harus memiliki subjek sendiri-sendiri ya. Ini juga subjek, maka di sini harus ada subjek sendiri. Oke, nomor 3 langsung saja. Siapa yang mau mencoba? Correct or incorrect? They are trying to sell their house. It has been on the market for 2 months. Correct or incorrect? Incorrect, Mister. Okay, can you explain it, please? Why do you think it's incorrect? Yes, I think this sentence is incorrect because I don't find a coordinate connector. Oh, very good. Yes. Jadi di sini ini kan 2 kalimat. Maka tidak bisa ya 2 kalimat induk ini tanpa ada konektor atau coordinate connectors di situ. Terlebih lagi di sini ada kata they gitu ya sama it. Ini maksudnya sekali lagi ya, dalam bahasa academic writing, kalau kalian belajar academic writing, they itu sangat tidak dianjurkan ditulis dalam bahasa academic writing karena they itu bisa rancu nanti. They itu kembali kemana? Karena they bisa jadi orang, bisa jadi benda. Oleh karena itu dihati-hati penggunaan they kalau memang benar-benar subjeknya itu belum jelas, jangan sampai menggunakan they karena itu menjadi ambigu gitu ya. Oke, very good, Mas. Thank you. Jadi ini incorrect. Oke, next number 4, please. Silakan on-kan your microphone. Yang mau menjadi volunteer biar cepat, artinya kita efektif ya, lebih cepat nggak apa-apa. Monggo Mbak. Siapa yang mencoba? Correct, sir. Okay. Why do you think it's correct? Nah, di situ ada koordinat konektornya, so, dan menurut saya masuk akal kalimatnya. Oke. Jadi terima kasih ya. Sudah masuk akal nih, sudah Mister. Kan di sini kan katanya Mister Iro kan sudah ada ininya ya, sudah ada komponen konektornya ini yang yaitu and, but, or, so, dan yet. Ini ada so-nya sudah Mister gitu ya. Oke, yang lain sepakat? Ada yang tidak setuju? Mungkin seharusnya konektornya tidak di depan, Sir. Nah, ini ya menarik lagi ya. Jadi memang ada so-nya Mbak, ini masuk akal gitu ya. Tapi masuk akal nggak maknanya kalau so-nya di depan. Gitu. So, the quality of the print is not good. Misalnya tiba-tiba oleh karena itu gitu ya, kualitas printnya sangat bagus, tidak bagus gitu ya. Sehingga atau karena gitu ya, ini ada hal yang aneh nih. Maksudnya gimana sih? Maka betul yang dikatakan yang Mbak yang terakhir tadi, I changed the typewriter ribbon. Apakah itu dulu? Kira-kira ini coba kita diskusikan. I changed the typewriter ribbon, so the quality of the print was not good. Apakah begitu? Atau ini menarik ya. Atau the quality dulu nih, the quality of the print was not good,
So I changed the type while we born gitu ya. Mana nih yang betul? Pelempatan so-nya di tengah setelah koma, atau I change dulu, atau seperti ini? Yang betul adalah so-nya di tengah ya. Jadi ya betul sekali. Jadi so-nya ini harusnya letaknya ini di sini setelah koma ya. The quality of the print was not good, so I changed the type while we born gitu ya Mbak ya. Maka ini masih incorrect karena letak dari so itu tidak pada tempatnya, kurang tepat. Oke, terakhir deh nomor 5 yang penting kalian sudah mewakili. Nah, karena bukunya sudah saya kasih, silakan baca-baca nanti untuk meneruskan. Nah, if you have a question, saya kemarin sudah menjawab ya, dan nanti Miss Niha sama Miss Nuris juga akan menjawab jika misalnya kalian meninggalkan pertanyaan di MS Team, sebisa mungkin kalau mungkin ingin cepat jawabannya bisa kami ingatkan di WA ya. Mr. Irul, I left a question gitu ya on MS Team about my problem. Mungkin akan semakin cepat saya lihat. Kadang kita itu lupa melihat, wajar lah ya. Saya juga akan mengingatkan kalian jika ada tugas di MS Team yang mungkin belum kalian buka. Saya saling ingatkan dulu. Oke, number 5, silakan. Volunteer, please. Yes, please. Anyone, please? Oke, saya tunjuk deh ya. Oke, please, silakan Mbak. Oke. The lifeguard will warn you about the websites or she may require you to get out. Correct or incorrect, Mbak? Tadi siapa yang mau komentar? Yes, please. Halo. Yes, please. Do you think it's correct or incorrect, number 5? Correct. Saya correct. Oke, correct ya menurut Mbaknya, correct. Why? Ya, karena di sini penempatan connectors atau coordinate connectornya sudah sesuaikah menurut Mbaknya? Karena itu kayak kalau dilihat dari kalimatnya mungkin kayak pilihan gitu, jadinya pakai or itu sudah benar. Ya, oke, that's it. Ya, jadi ini memang opsi ya, memang betul. That's correct. Oke, jadi saya rasa cukup untuk pengantar dari coordinate connectors. Jadi ini sekarang sudah ada 2 kalimat. Yang paling penting that you have to do, you have to know it. If it's talk about coordinate connectors, so you may see the main subject and the main verb on 8 sentence, not separated, not just one main clause, tapi 2 main clause harus punya subjek dan verb yang berdiri sendiri. Oke, nah sekarang kita lanjut ke use adverb time and clause connectors. Jadi masih modifikasi terkait tentang clause ya. Jadi ini kan clause itu sebenarnya kumpulan dari kata yang memiliki subjek dan verb gitu ya, bisa berdiri sendiri atau tidak, itu clause. Nah, di sini disebut dengan adverb time ya, adverb time atau adverb cause. Time and cause ini before ini adalah adverb time atau adverb cause connectors. Nah, di sini kita lihat keterangannya, sentence with adverb clause have 2 basic pattern, bisa di depan, bisa di belakangnya. Kalau dia di belakang seperti yang nomor 1, maka dia tidak memiliki koma ya, biasanya tidak memiliki koma. Tetapi kalau misalnya itu ditaruh di depan, maka before you leave you have to put down a comma ya. So very important about the existence of comma dalam konteks ini, karena kalau before you leave itu ibaratnya ini kan jadi dia kalau di depan maka dikasih koma, intinya itu aja. Oke, so next kita lanjut saja ya biar lebih efektif.
Nah, ini adalah beberapa at the time and house connectors yang kita punya ya. Kalau berkaitan dengan waktu biasanya ini ya, banyak ada after, as long as soon as, before, by the time. Dan ketika itu berkaitan dengan house, ada as, ada because, ini maksudnya in as much as, ya, ini ada spasi maksudnya di sini. In as much as, ada know that, ada since. Oke, di situ contoh-contoh yang you can see it. Teresa went inside. Adverb connectornya menggunakan because it was raining. Di situ, kalau Teresa sebagai main clause-nya di depan, maka dia tidak menggunakan koma. Tetapi ketika because-nya itu ditaruh di depan atau adverb connectornya di depan ini, maka ada perbedaan di situ, ada koma di situ. Menjadi because it was raining, Teresa went inside. Oke, so ini yang modifikasi terkait dengan adverb time dan cause. Kita lanjut, betul apa salah, seperti biasanya untuk menguji your sensitivity related to the adverb time or cause. Nomor 1, contohnya sudah benar, semua komponen sudah menunjukkan good coherence and cohesive ya, antara one to another. Dan point 2, their background are truly investigated before are admitted to the organizations. Jadi di sini memang before-nya di belakang ya, tidak ada koma, udah benar. Tapi di sini seperti yang saya sampaikan, setiap clause itu juga harus ada subjeknya ya. Meskipun di sini taruhlah masih adverb time ya, atau cause, tapi subjeknya hilang di situ. Ada yang kurang. Okay, how about number 3? Could you try number 3, please? The citizens are becoming more and more obsessed about traffic accidents whenever the accidents occur at that intersection. Okay, please. Berarti whenever tadi ketika kita lihat di sini, whenever itu masuk ke time ya di sini. Okay. Kira-kira betul atau correct atau incorrect? Number 3. Correct, Mr. Okay, correct. Alright. The citizens are becoming more and more traffic accident whenever the accident occur at the intersection. Okay, correct. Karena main clause-nya sudah di depan gitu ya. Oke, dan whenever sudah dibubuhi subjek dan verb yang berdiri sendiri setelahnya. Oke, good. Number 4. Number 4, yang lain. The ground had been prepared with seedlings correctly planted. Number 4, please. Incorrect, Mister. Incorrect. Why? Tidak ada ini. Adverb connector ya. No connectors, right? Iya, jadi tidak ada. Jadi kalau tidak ada connectorsnya, karena kita we talk about adverb connectors yang kaitannya dengan time and cause, di sini nggak ada gitu ya. Maka di soal TOEFL pun nanti hati-hati juga ketika tiba-tiba ada koma dan kasus-kasus connector, kita bisa mengidentify, oh ini kayaknya kurang di situ. Okay, good. Incorrect. Terakhir nomor 5. Perwakilan, we can start the conference now. We can start the conference now that all the participants have arrived. Kita lihat, now that itu ada di cause ya. Sorry, number 5. Mungkin incorrect. Why do you think it's incorrect? Di situ ada konektornya, tapi menurut saya kurang tepat menggunakan that. Nah, ini sebenarnya now that ini satu kesatuan loh ya.
Nah, know that itu di sini satu kesatuan yang artinya adalah oleh karena itu ya. Jadi sama dengan know that, oleh karena itu, dengan demikian bisa dengan know that. Ya. Silakan dicek nanti opsi-opsi arti dari know that itu apa ya, silakan dicek. Oke, apakah yang lain setuju? Jadi know that menurut Mbaknya tadi mengatakan nggak tepat ini. Yang tepat kira-kira pakai apa ya, Mbaknya? Misalkan we can start the conference. Pakai apa kira-kira? Mungkin pakai ketika. Ketika ya, kita coba cek. Adakah ketika di sini when ya? Oke, pakai yang ketika ini ya, misalnya when. Oke, tapi when ataupun yang kalau when jadi waktu ya di sini ya, bukan cause ya, bukan sebab lagi, tapi menjadi waktu ya. We can start the conference when all the participants have right. Boleh, cuman di sini know that bisa nggak? Karena kan know that itu penting, kita jarang ya kita menggunakan know that. We can start the conference know that all the participants have right. Kayaknya memang ada sesuatu yang kebalik gitu ya dalam kalau mau menggunakan know that. Yang lain, sepakatkah ini incorrect? We can start the conference when all the participants have right. Baik, saya oke, ada yang mau komen? Anyone would like to give your comment, please? Kayaknya tadi ada yang mau buka mic. Incorrect, Mr. Yes, incorrect. Jadi memang ini sangat membuat kita akhirnya salah fokus ya. Maka untuk menghindari itu kita ambil yang lebih umum gitu ya. Oke, that's great gitu ya. Sudah cukup untuk yang verb time and cause. Mudah-mudahan sudah mewakili. We still have many things. Jadi mungkin nanti mana yang paling ya sering kita membuat kita lupa. Nah, ini use other adverb connectors correctly. Nah, ini juga kaitannya dengan penggunaan although, I was late, I mean it, sama ya, masih sama. Jadi di sini cuman bedanya kalau tadi itu adverb time and cause, ini juga kaitannya dengan adverb tetapi berkaitan dengan condition, contrast, manner, dan place ya. If, in case, provided, dan seterusnya. Bob went to school even though he felt sick. Sama ya, caranya sama. Kalau misalnya nanti ini ada komanya, kalau that the same, cuman ini variasi yang lainnya saja. Oke, kita langsung ke soal TOEFL saja deh ya, langsung ke ini saya anggap tinggal kalian praktekkan lagi. Nah ini sekarang yang akan kita benar-benar coba ya. Nah ini nomor 1, 2, 3, 4. Silahkan jawaban kalian sebentar ya, biar saya tahu siapakah nilai tertinggi gitu ya. Saya akan mengambil soal ini dulu dan akan saya taruh di links point silakan disiapkan habis ini untuk saya action tab-nya pakai class point juga biar saya tahu siapa yang sudah benar-benar memahami ya. Oke, hold on minutes. Minutes. Oke, saya akan mencoba ke meeting. Saya ambil ke class point. Silakan kalian nanti biar satu-satu saya tahu nama lengkapnya juga, karena kalau yang tadi I cannot see your full name and anything, dan kalau ini ada rekapnya nanti sehingga saya tahu. Kalau bisa dikasih alasan ya, misalkan alasannya ini sebisa kalian. Give your ya. Sebentar, saya akan siapkan di situ.
Oke, jadi yang 1, 2, 3, 4 silakan dibaca-baca, di screenshot dulu ya, bisa jadi nanti jawabannya kalian sudah tinggal ngetik, masukkan aja di class point kode yang saya berikan di sini. Hold on minutes. Nah ini caranya sama ya dengan yang kemarin, cuman saya ganti dengan soal yang hold on minutes. Oke, ya silahkan di sini sehingga saya tahu yang siapa saja yang sudah paling tidak ini ya. Nah untuk class code-nya 51090 ya. Silakan kalian ke class point biar saya tahu namanya kalian dan sejauh mana skor yang kita bisa ambil dari pembahasan kita hari ini. Silakan join our class code. Nah, sudah ada yang masuk 1, yaitu Mbak Uci sudah masuk, Mas Irman, thank you for participating in joining this. Sambil kita tunggu, Agil, thank you. Nah, yang sudah bergabung, saya akan memulai ya. Jadi yang lain silakan ya, dimulai. Oke, berarti ini yang kemarin ya, sorry. Saya restart. Silakan dimulai ya. Silakan you try ya, nomor 1, 2, 3, 4 ya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 saya kasih waktu layaknya soal TOEFL ya. Di TOEFL satu soal itu tidak sampai dengan 1 menit. Jadi hanya sekitar 20 detik. Ya. Nah, berarti anggaplah ini kita buat 1 menit deh ya. Jadi untuk latihan satu nomor 1 menit berarti 4 menit. Nanti saya akan tutup siapakah yang sudah mendapatkan jawaban ataupun yang sudah mencoba. Ya, please. The President of the United States, one of the members. Sorry. Hilang ya di kalian ya. Belum sih. Masih. Yang lain only 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mungkin yang kesulitan bisa kalian ini deh, oke, saya Vina bisa sudah ada yang jawab. Kalau bisa langsung nomor 4 nomor ini mungkin atau oke deh satu-satu gak apa-apa deh biar gampang ya. Satu-satu dulu silakan. We focus on number 1 ya, we focus on number 1. The President of the United States appoint the cabinet members. Oke, 1 menit saya tutup ya. Kita coba seolah-olah ini waktu yang dibutuhkan untuk soal TOEFL ya. Baik, saya akan tutup dulu ya di soal yang ini. Yang lain berarti terlambat ya. Ini kalau soal TOEFL harus 1 menit ya, memang maksimal, tapi tidak sampai 1 menit karena 40 soal dia harus 25 menit. 25 minutes for 40 questions. Nah ini Saifana sama Wahyu ini sudah. Dir sama yang A sama D. Wahyu dulu deh. Banyak yang belum masuk itu karena nggak tahu class code-nya mungkin, Sir. Oh ya, oke. Banyak yang bingung ini teman-teman. Oke, thank you. Jadi teman-teman yang mungkin baru bergabung, caranya karena saya ingin interaktif sebenarnya.
kalian silahkan minimize yang pakai HP ya. Yang pakai HP itu di minimize. Saya coba caranya dulu ya. Terus klik class point apps yang mungkin diperluas. Jadi pertemuan pertama kita sudah mencoba ini. Silakan ketik itu, terus enter code-nya ini yang di pojok kanan ini, saya dikte ya, 51090. 51090 kamu masukkan di class code-nya, namanya kalau bisa nama kalian sendiri ya, jangan disingkat, ya bisa dulu juga semakin akrab dan kenal ya, oh ternyata ini yang sering jawab, oh ini yang pendiam gitu ya, oh ini yang masih pemalu gitu ya. So I can imagine sejauh mana sudah progres yang ini gitu ya. Oke. Sudah ada 9 yang bergabung. Kalau mungkin nanti masih kesulitan bergabung, bisa kalian kirim ke chat yang biasanya nggak apa-apa. Misalnya mau apa? Mau ngechat boleh nanti ya. Oke, paham ya? Oke, ini sudah ada 10. Coba yang hadir di pertemuan kita ada berapa orang? How many? Oke, 17 ya. Di sini yang sama saya tadi ya, ada sekitar 17. Berarti sekitar ada 16-15an lah ya. Oke, so we have masih ada yang belum masuk ke kelas code atau class point. Bisa segera bergabung. Sudah 11. Oke, sudah 11. Saya rasa cukup ya. Baik, kita diskusikan dulu yang nomor 1 ya, sambil menunggu yang lain. The President of the United States. Yang tadi jawab A, apa alasannya? Nah ini pastikan ya, ini kan ada koma tuh. Nah ini kan kasusnya kan ada 2 kalimat di sini ya. Kalau there saja nggak mungkin gitu ya. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, there itu mau kembali kemana, sedangkan di sini adalah the president itu tunggal. Ya, the president of the United States appoints a cabinet member, apalagi there ya. Of course, this is to what? To worse gitu ya, to choose this answer. Jadi there itu nggak mungkin cocok di sini. Yang mungkin kan kalau kita lihat ada connectorsnya atau conjunction-nya atau connectorsnya itu kan ada C dan D kan. Berarti jawaban ini kalau nggak C yang D yang gitu. Nah kira-kira yang mana? Ini kaitannya dengan cabinet members ya. Berarti yang menjadi cabinet members yang menjadi their appointments are subject to Senate approval. Yang tadi yang jawab D siapa tadi? Sampai lupa saya coba. Baik, kalau yang tadi ada yang jawab D kalau nggak salah, but there, kira-kira coba langsung dikomentari yang but there atau because there? But there. Yes, but there, appointment are subject to Senate approval. Ini kira-kira saling mendukung. Kalau but itu berarti dia kan kontradiksi ya, tapi kalau because saling mensupport. Kira-kira ini mensupport atau mengkontradiksikan, artinya kontradik atau mensupport. Kontradiksi ya, karena ini satu antara President United States appoint the cabinet members, but their appointment is subject to Senate approval. Ya, betul. Yang betul adalah yang D. Thank you. Yang kedua sekarang, the prisoners were prevented from speaking to reporters because. Oke, saya langsung ya, silakan dicoba menulis jawabannya, di respon silakan diketik jawabannya. Number 2, the prisoners were prevented from speaking to reporters because apakah A, not wanting the story in the papers, B,
Oke, masih 4, silakan segera yang lain menyusul. I'm waiting for you. Oke, sudah ada 4 respon ya. Oh, sudah ada yang langsung jawab 4 ya. Wow, excellent ya. Jadi Firman, thank you for completing your answer here. Oke, semuanya sudah menjawab D ya. Dari cuman ada yang Irman yang C, Irman C ya, sendirian Irman. Wah, ini keren ya. Kamu di challenge dengan semua jawabannya D. Coba saya ke Irman dulu. Saya tutup dulu ya. I close submission-nya. Silakan Irman. I'm sorry, sir. Yeah, why do you think I mean D, sir, not C, sir. Oke. Ya, makanya saya And it was D. It was C. I'm sorry. Oke. Jadi saya rasa kalau begitu nggak ada perbedaan ya, betul sekali. Jadi because kita butuh subjek, nah mana yang ada subjeknya, memang yang D lah yang strukturnya, subjeknya dan maknanya sudah sesuai dan sempurna gitu ya. Jadi D I think is no doubt the answer is D. Good job. Oke, yang ketiga ya, kita lanjut sekali lagi segera. Kalau bisa lebih cepat ya, 1 menit saya akan tutup. Silakan. Now we go to number 3. Masih 3. Like Thomas Burger's fictional characters Little Big Man, Lauderdale, ini namanya ini sudah managed to find himself where the of importance event took place. Oke, kita sudah 1 menit, kita tutup. Close submission, thank you. Nah ini ada yang citra A, terus nafsi A kalimatnya lengkap, terus di sini ada yang B dan ada A. Oke, kita coba ke citra dulu deh. Citra, why do you think it's A? Gak tahu, Mister. Okay. Nebak aja. Alright, thank you. Mungkin saya butuh ini ya, saya biar agak bisa nyoret-nyoret ya. Saya butuh di sini dulu. Look at this. Oh ya, mana? Ya, halo. Oke, untuk hari ini kita kebetulan untuk Sabtu Minggu masih selama pandemi itu kita online. Ya, kecuali yang di Tawangmangu saja. Yang di Tawangmangu kan ada 2 kantor nih. Kalau yang di kantor pusat itu tutup. Kalau boleh tahu untuk
Oh, gini. Bisa dua-duanya. Jadi nanti mungkin gini, kalau lebih enak mungkin kita bisa ketemu dengan bisa hari Senin mungkin atau kapan ada waktu nanti bisa ini Bu. Kalau boleh tahu untuk itunya atau untuk siapa Bu? Iya. Oh, siap. Bisa. Atau gini, kalau misalnya kalau memang terburu-buru mungkin untuk kebutuhan itu, bisa nanti kita kirimkan linknya, terus yang penting sudah mengisi form. Jadi kita akan kirim form untuk data pendaftar. Setelah itu nanti mengisi form terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti kita akan mungkin ada petunjuk monggo dihubungi ke nomor ini lagi, misalkan akan sudah transfer, nanti kita akan beritahu cara-cara melalui dan juga. Untuk tryout maksudnya, oke. Ya, jadi kita ada dua jenis people itu yang biasa. Ini kalau boleh tahu dengan siapa? Kalau boleh saya panggil, karena tadinya nanti boleh saya panggil dengan Sinten gitu. Yang saya bicara dengan Sinten. Oke. Yon, jadi Mas, Bapak, Ibu, saya biar enak ini manggilnya. Mas Yon, ya mohon maaf Mas Yon. Jadi Mas Yon, kalau misalnya nanti ini kita akan kasih coba untuk tryout ini bisa. Yang penting nanti ini kan yang nggak ITP ya, yang internal lembaga nih. Karena ada dua hal. Karena kan kalau yang sekolah ITP itu kan harus di Jakarta dulu kita pesannya dan bisa secara belakang juga 1 minggu sebelum baru kita bisa diskusi. Kalau yang tes memang lembaga sendiri bisa tiap saat online nanti kita bisa. Oke. Oke, makanya nanti gini aja, kita gimana lakukan untuk pendaftarannya. Oke, hari ini bisa tryout, nanti kapan siap, nanti bisa mengerjakan itu. Yang jelas, insya Allah bisa lah itu dimaksimalkan. Nanti untuk teknis yang lain-lain ini saya soalnya masih ada kelas online ini, makanya tadi isi kecil yang kayaknya ngangkat dulu. Nanti tahu hubungi kembali nggih, Mas Yon ya. Ya intinya bisa Mas, nanti Mas itu intinya mah online gitu. Iya bisa. Iya, nggak apa-apa Mas Gi. Jadi nanti pendaftarannya mau apapun nanti itu sertifikat semuanya bisa online semua kok sekarang. Iya. Sama-sama. Salam. Maaf, tadi diganggu ada teman. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang ini suara saya didengar ya? Bisa dengar ya? Terdengar, Mister. Oke, thank you. Saya akan perbesar. Jadi di sini yang paling penting kalian pahami adalah sudah ada subjek, kan ada 2 kalimat tuh ya, yang dipotong oleh where kan gitu ya, yang dipotong oleh where. Nah, sebelum ini like Thomas Berger, fiction character dan manage. Nah, ini kan manage kan sudah ada kata kerja utamanya ya di kalimat pertama. Nah, ketika sudah ada where, maka yang kita butuhkan nanti adalah sama ya, ada subjek dan verb. Nah, kira-kira verb utama di kalimat kedua itu sudah kalian temukan belum? Belum. Oke. Yakin belum? Ini apa ini? Oh iya. Tok itu adalah verb 2 loh ya. Jadi sekali lagi hati-hati. Meskipun kalimatnya 1 atau 2, pastikan subjek dan verbnya kalian betul-betul kuasai atau tahu gitu ya. Nah, ketika kita tahu top itu adalah verb 2, maka di jawaban A, B, C, D nanti kita tidak akan pernah menaruh
sekali lagi, oh sudah ada tubnya, sudah ada verbnya, berarti aman. Berarti di sini hanya menjadi pelengkap subjek saja, biar menjadi subjek yang sempurna. Maka jawaban Citra tadi yang menggunakan was tidak akan mungkin benar. Kenapa? Karena sudah tubnya sudah diambil ya, peran dari kata kerjanya sudah diwakilkan oleh tub. Bisa dipahami ya? Kembali lagi, berarti di sini yang mana kira-kira yang paling benar? C, sir. Nah, kalau misalnya yang A nggak mungkin ya, karena tadi jelas sudah. Was juga nggak mungkin, karena was juga ada kata wasnya itu menjadi main verb, maka rancu nanti tabrakan dengan ini. Yang berikutnya, D misalkan, an extraordinary number existed, juga rancu nanti. Maka jelas jawabannya adalah yang C, yaitu where an extraordinary number of important event took place. Oke, dari sini bisa dipahami ya, Naya? Bisa, Mister. Oke, thank you. Jadi sekali lagi hati-hati ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir sekarang kita coba tampil jawabannya. Mudah-mudahan tadi sambil baca ya, sambil nunggu sehingga lebih cepat. Silakan number 4. Oke, kita cukup karena ada 5 orang yang sudah menjawab. 13 yang lain masih ditunggu, come on. Masih beragam ya. Ada A, ada D, ada A, ada AA. Tapi yang paling banyak adalah yang A ya. Ada yang D. Menarik ya. Oke. Masih ditunggu, ayo cepat. Sudah saya biarkan aja sambil jalan. Oke. Di sini kira-kira saya akan kembali ke ini dulu. Oke, sucks the groundwater from below. Nah, kira-kira yang kurang apa di situ? Subject. Subjek yang jelas ya. Subjek yang jelas. Oke, good. Kira-kira kalau misalnya sebagai subjek yang mana nih? Nah, kita harus mencari betul-betul ya. Karena di sini ada kemungkinan kan ada as pams have, so pams have, atau with pams have. Nah, kalau kita berbicara connectors, maka ini kan tidak mungkin ya. Kalau kita lihat as atau pakai so, sebagaimana kita tahu bahwa untuk connector itu kan ada pakai as, ya kan, ada as, ya kan. Di sini ada yang pakai so ya, tergantung dari kebutuhan. Nah, kira-kira di sini apa nih ya kira-kira? Pumps have langsung kira-kira tanpa preposition connectors kira-kira bisa dipahami? Okay, no, right? Kalau misalkan tiba-tiba ini, maka mungkin A tidak akan sempurna kalimat ini tanpa ada connectors. So, which one do you think antara B and C? As palms have atau so palms have? B, sir. Yes. Oke, kita lihat yang paling banyak yang mana. Jawabannya kita close submission. Wah, ini yang banyak yang A ya sebenarnya ya, A dan D ya. Kalau Citra ya, Citra D. Oke, Citra D. Cuman kalau D with ya di situ ya, bukan preposition ya, bukan connectors ya.
Coba yang A deh, mewakili. Nana, silakan Nana. Yes, sir. Can Ya, you try? jadi saya itu tadi, ya, saya tadi cepat milih A itu karena langsung terkecoh dengan apa ya, yang itu kan yang B, C, D sama-sama kayak ibaratnya kata hubung yang ada di depan gitu. Jadi kayaknya kok nggak mungkin sehingga langsung terkecoh ke A gitu. Oke, sebenarnya bukan terkecoh ya. Makanya saya di sini kan hanya memastikan bahwa bagaimana deteksi kita. Atau jangan-jangan, nah ini kan, atau jangan-jangan kita bisa jadi melihat as much as itu bisa nggak difungsikan menjadi as much as apa, kan di sini ada kata apa as much as di situ, cuman masalahnya nyambung nggak gitu ya. Sebentar, tadi kan ada kata hold on minutes, mana tuh yang connector yang terkait dengan as much as. Nah ini kan di sini kan juga ada in as much as kan di sini dalam kaitannya cause kan. Nah tapi masalahnya in itu ada in-nya, in as much as gitu ya. Oke, kita coba sekarang ke bawah. In as much as itu nyambung nggak kira-kira dengan soal kita? Nah di sini misalnya in as much as, tidak ada in-nya ya, tidak ada in-nya, tiba-tiba as much as. Berarti as much as ini dia fungsinya hanya menjadi penjelas bahwa volume airnya yang meningkat gitu ya, to sink as much as 10 inches annually ya, secara bertahap. Maka dia tidak bisa menjadi connectors. Biasanya connector juga ada di kalimat-kalimat, bisa jadi di situ gitu ya, atau tapi di sini ternyata menjadi di depan. Nah biasanya yang bisa di depan itu antara so dan s itu yang mana yang lazim? B, sir. Yang B ya. Yang B. Yang B, betul sekali. Jadi so itu jarang sekali dia muncul di depan kalimat ya, dianya jadi tengah. Nah yang di depan itu kebanyakan biasanya adalah s sebagai makna karena ya. As farms have sucked groundwater from below, some part of the city have been the same as much as which is nulli gitu ya. Oke, jadi yang betul adalah yang B. Baik, sekarang jadi kita sudah menyelesaikan beberapa poin dalam kaitannya dengan subjek. Nah, nanti saya akan memberikan tryout dari apa yang sudah kita sampaikan. Cuman untuk follow up kegiatan kita hari ini, saya minta kalian mengerjakan kekurangannya ini. Nah, entah nanti sore, entah besok, silakan di screenshot saja. Cara menjawabnya gini ya, jangan semuanya dijawab ya, dikirim satu PDF yang ini. Jadi, tapi ya kalau itu memang kalian lebih mudah begitu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, misalkan kalian di laptop atau di HP ya, sampai sini kamu jawab dulu deh, misalkan dengan scratching kayak punya misalkan ini A gitu ya, terus ini D, misalkan ini C, terus ini screenshot saja, terus kamu upload di file tugas yang saya siapkan, sehingga saya ngoreksinya gampang. Oh sudah, tidak perlu nyari, kalau semuanya ngirim ke PDF kan saya masih nyari halamannya ya. Jadi I think it's better you just focus on the page that you have done it, that you do, so it is me to correct your works at home. Seperti itu ya. Jadi mohon silakan dengan teknologi ya, dengan apapun ya, kalian tinggal menandai saja terus di screenshot, itu mudah nantinya. Nah, setelah itu tugas kita di assignment ini cukup panjang gitu ya. Yang ini kamu harus selesaikan sebagai bagian dari follow up kegiatan kita. Nah, yang ini adalah tugas yang lebih panjang lagi karena skill 1 sampai 8 diuji semua di sini. Jadi mulai dari pemahaman subjek dan verb, mulai dari present participle dan past participle, semuanya diuji di situ. Kalian mengerjakan juga yang ini sampai nomor 10. Nah, hari ini itu tugas follow up-nya, jadi langsung jadi satu kesatuan. Mengerjakannya cukup ini di screenshot, entah itu jadi 2 nggak apa-apa atau jadi 3, terserah kalian, sampai nomor 10 yang ini ya tugasnya. Nah, setelah hari ini, insya Allah besok kita akan dengan Lisniha, we gonna learn about listening ya. Kita akan bagaimana belajar listening dalam konteks TOEFL. Jadi biar nggak bosen, tetapi paling tidak structure sampai sini fokus gitu ya.
waktu kelasnya bisa dulu saja. Gunakan ruang diskusi itu. Kalau misalnya kalian membaca-baca terus, semakin the more you have time to read, kamu akan banyak informasi dan saling tanya jawab. Mr. Irul akan senang sekali menjawab. Kalau misalkan memang terlambat, mohon diingatkan. Misalkan Mr. Irul, saya meninggalkan pertanyaan di MST, so I will help you. Jadi waktu kita belajar itu benar-benar tidak hanya nunggu ketika kita tatap muka langsung, sebagaimana yang saya sampaikan, meningkatnya tutor kita karena kita memang ingin benar-benar meningkatkan gitu ya, bukan hanya untuk saat ini saja, tapi ini akan bermanfaat untuk yang S2 ataupun S3 nanti. Baik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri dari tugas ini. Saya berharap you do it on time gitu ya. Any questions before we end our meeting today? Masih belum, Mister. Belum ya, baik. Berarti sudah jelas semua. Jadi sekali lagi nanti saya akan siapkan file tugasnya, file assignment-nya, so you can upload your works. Besok seperti jadwal seperti biasa, cuman besok insya Allah dengan Disney part, Disney Disney akan membantu Mister Irul juga, dan tentu saja reading juga dengan Miss yang lain harapannya nanti. Yang jelas enjoy your learning process and be optimist at the end of the result. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan bermanfaat, dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, see you. Mister. Okay, See you.